Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salawat serta salam kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wasyukurillah, sahabat Gandarman Indonesia dimanapun berada, terutama sesama jemaah zikir nafas sadar Allah. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman dalam perjalanan mengamalkan zikir nafas. Ya, sebelumnya ya pribadi pernah belajar tentang ketahui dan ma'rifat ataupun tasawuf, karena tasawuf itu adalah satu perilaku dalam kehidupan kita atau yang disebut dengan akhlak. Ya. Namun tidak cukup di situ, pribadi terus berjalan mencari kebenaran akan ilmu Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena di situ tidak ada suatu kepuasan ya, dan di dalam hidup itu mengalami suatu penasaran bagaimana cara bertemu Tuhan yang sebenar-benarnya. Karena yang dialami dalam belajar teori ya, katakan ilmu pengetahuan di dalam kemarifatan itu ya pasti muter atau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Hanya sebatas tahu akan pengetahuan, tapi tidak mengalami suatu perjalanan rohani yang sebenarnya. Nah, di kemudian hari, pada waktu itu ya, saya pribadi selalu berdoa kepada Allah, mohon ditunjukkan guru sebenar guru secara manusia untuk membimbing dan mempertemukan suatu cara yang sebenarnya untuk menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun. Kalau di bab kajian kan laisa kamitslihi syai'un. Nah, sebelum itu ya harus bakobilah, anabilah lah, karena harus mengalami suatu mukasabah sehingga lenyapnya diri, yaitu panah. Lenyap diri ini yang gimana? Nah dulu tuh gitu. Tapi ya alhamdulillah setelah dipertemukan dengan guru besar DNSA atau zikir nafas sadar Allah, kalau tidak salah ya hampir 5 tahun memperdalam dan mempelajari serta mengamalkan dan mempraktekkan di dalam kehidupan nyata dengan metode zikir nafas. Nah, zikir nafas di sini ya emang semuanya akan sama prakteknya ya. Namun apa perbedaannya? Mungkin mengaktifasi kesadaran. Nah, zikir nafas sadar Allah itu untuk mengaktifkan kesadaran. Kesadaran apa? Ya kesadaran yang mengontrol pikiran, perasaan, serta ego diri kita. Nah, disinilah letak dan makna serta arti yang disebut dengan ngaji diri, atau dengan bahasa lain itu man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhan. Mengenal diri di mana? Akan mengenal Tuhan gimana kalau kita tidak tahu cara ataupun metode. Nah, kebetulan guru pembimbing DNSA ini mengajarkan suatu cara untuk mencapai penyaksian. Nah, banyak lika-likunya di dalam belajar zikir nafas itu ya. Kadangkala kita disuguhkan atau
sajikan berbagai macam keadaan-keadaan yang telah dilewati. Itulah Allah sengaja menguji kepada kita sejauh mana keimanan kita, keyakinan kita untuk berjalan di jalan yang lurus, atau sampai mana perjuangan untuk menjadi diri yang sejati, yaitu jiwa. Maka dengan kesadaran ini semuanya akan terjawab. Ternyata Allah itu ya tidak serupa dengan apapun, namun itu bukan katanya, dan jangan sampai katanya, tapi kita harus menyaksikan dengan perjalanan rohani. Nah, dengan mengamalkan zikir nafas, kita inten, kita istiqomah, ya insya Allah juga yang akan memahamkan. Namun di sebalik perjalanan rohani kita ini, ya pada intinya kita harus benar-benar istiqomah dan terus belajar, jangan mengeluh dan jangan putus asa, karena perjalanan rohani itu akan teraplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, zikir nafas emang suatu metode, suatu cara. Tapi gimana mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, kita seperti nafas yang tidak pernah berhenti. Jangan hanya berketuhanan toh, tapi harus diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Contoh, membantu teman tanpa pamrih, membersihkan halaman ya tanpa pamrih. Inilah muncul suatu kesadaran semua itu karena Allah. Karena orang-orang yang sudah mengamalkan zikir nafas itu, jiwanya akan selalu terketuk oleh perintah Allah, karena sadar apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dirasakannya itu adalah suatu tanda. Ketika ada tanda, harus dieksekusi, yaitu dilakoni. Nah, inilah sebenarnya metode zikir nafas itu banyak dan luas di dalam kurikulum keilmuannya. Namun untuk mempelajari yang lainnya, zikir nafas ini sebagai basic atau sebagai pondasi, sebagai dasar atau landasan untuk mengaktifkan kesadaran kita. Kesadaran ini letaknya adalah di jiwa, dan jiwa itu adalah yang menyadari apapun yang terjadi di dalam perjalanan rohani. Nah, sahabat Kang Darman Desa, ketika kita mengamalkan zikir nafas dengan sungguh-sungguh, ikhlas, lillah karena Allah, insya Allah hidup itu akan bahagia karena selalu bersama Allah. Tak ada ragu, tak ada bimbang, tak ada was-was, tak ada khawatir. Karena hidup ini milik Allah. Apa yang diragukan, apa yang dikhawatirkan oleh diri kita, semuanya toh kita harus kembali kepada Allah. Maka carilah jalan pulang menuju Allah. Maka dengan belajar zikir nafas ini, insya Allah kita semua akan dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalannya yang diridhoi dan selalu lurus. Dalam mengamalkan apapun kita harus lillah. Dan di sini pribadi bukan mengajar, bukan mengajak, tapi berbagi pengalaman. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini menginspirasi dan memotivasi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.